Oke, selamat malam teman-teman. Malam. 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 Kalau tempatku ribut langsung kasih tahu ya. Oke. Topik kita yang kali ini tuh yang ke-9 tentang program hidup cerdas humanis ya. Tentang membedakan hal-hal yang penting, kegiatan kita yang penting, yang mendesak, yang nggak penting, dan tidak mendesak begitu. Kita bagikan dalam 4 kuadran. Kuadran pertama itu penting dan mendesak, sementara kuadran kedua itu penting tapi tidak mendesak. Lalu di kuadran ketiga itu ada tidak penting tapi mendesak. Lalu kuadran keempat itu ada tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin aku sharing pertama ya. Nanti teman-teman langsung lanjutin aja. Suaraku sampai kah? Sampai. Oke. Kalau aku sih kegiatan 3 hari terakhir itu aku bedakan dalam 4 kuadran. Yang pertama itu mendamping Miss Dinar. Misa mengerjakan kuis logika matematika itu tadi sore sih. Itu penting dan mendesak karena memang waktunya udah di situ. Lalu di kuadran kedua ada membersihkan rumah. Biasa aku jadwal bersih-bersih itu memang Sabtu. Lalu scroll Instagram itu untuk cari-cari informasi. Lalu olahraga ya untuk kesehatan. Penting tapi nggak mendesak, jadi bisa dilakukan kapan aja. Lalu di kuadran ketiga ada rapat DPP. Ini sih malam minggu kemarin. Mendesak karena memang waktunya udah mepet. Lalu nonton bareng itu ada live streaming dari Romo yang dulu pernah berkarya di sini, lalu mereka ada live streaming, lalu kami nonton bareng anak-anak Miss Dinar sih. Lalu di kuadran keempat aku ada belajar kalimba. Itu alat musik kecil sih, ukurannya paling segini. Mungkin itu aja sih kalau aku nggak terlalu banyak kegiatan memang. Apalagi semenjak corona memang cuma di rumah atau ke gereja aja. Teman-teman boleh lanjutin. Atau kalau mau ada tanya, boleh. Belajar kalimba sendiri kah? Iya, Otodidak gitu, dari di internet. iya. Mantap. Jadi cari notnya kayak piano sih memang. Jadi bisa cari notnya langsung, lalu coba-coba sendiri gitu. Mantap, mantap. Lanjut. Screen-nya mungkin bisa di Oh iya, share screen. sorry, lupa. Oke. Aku yang pertama, aktivitas yang penting dan mendesak. Yang pertama itu video Zoom PPKMB. Yang kedua, tugas Alpro. Terus yang penting dan tidak mendesak, yang pertama olahraga, kedua refreshing. Terus yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Yang pertama itu kumpul bareng teman. Yang kedua, balas chat yang tidak penting di grup WA. Terus yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Yang pertama main game, kedua nonton TV, nonton YouTube. Terus yang ketiga dengar musik. Oke, Yori. Ini tidak penting tapi mendesak ya. Balas WA yang nggak penting. Oh iya, Oke. Masih ada yang mau di-sharingkan? Atau langsung lanjut sama teman yang lain? langsung lanjut aja. Oke. Silahkan. Aku coba ya. Hmm. Udah kelihatan kah?
Sudah. Sudah. Oke. Cuma Kalau mungkin bisa dibesarin sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. udah, oke. Oke. Kalau yang penting pertama dan mendesak sih, yang pasti sih modul Alpro ya. Biasanya aku ngejahit agak-agak telat-telat, tapi mendesak gitu. Terus presensi selama kemarin-kemarin itu pasti penting banget dan mendesak. Sama kemarin minggu ke gereja sih itu penting. Untuk yang penting tapi tidak mendesak, bersih rumah sih aku jatahku tiap sore, tiap hari sih. Paling nyapu sama ngepel aja. Sama standby WA kalau ada yang penting, walaupun nggak mendesak tapi selalu standby. Terus yang tidak penting tapi mendesak, bulu tangkis kemarin minggu sih aku sama teman-teman, sama ngebuat PPTMDI, masa depan informatika yang tugas. Kalau yang nggak penting dan nggak mendesak, ya paling aku gitaran atau main game sama nonton YouTube aja sih. Itu aja. Keren nih. Ada bulu tangkis, ada gitar, ada buat PPT, ada tugas rumah. Oke, oke. Cika Nata. Itu bulu tangkis mendesak karena memang jadwalnya tiap minggu atau mau ada lomba Eh, gitu? Tiba-tiba sih diajakin dan Oh, ya pas waktunya bentar lagi ya udah ikut aja. oke, oke. Lanjut. Aku ya. Sudah muncul, Pak. Udah. Udah. Sudah. Oke. Yang pertama, penting tapi mendesak tuh kerja tugas Alpro. Terus kuliah, terus berdoa. Kalau yang penting tapi tidak mendesak, itu tuh bayar uang kuliah, baca materi kuliah, terus yang ketiga ada rapat kegiatan makrab. Yang keempat itu bersih-bersih kos. Itu biasanya tiap sore sih. Yang kelima, balas WA. Terus yang tidak penting tapi mendesak, itu kumpul sama teman-teman sih. Terus yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak, itu cuma nonton film sama dengerin musik. Itu aja sih dari aku. Makasih. Oke, kalian. Udah tinggal di kos kalian? Udah, tapi masih sama kakak sih. Belum Oh, sendiri. jadi udah di Jogja sekarang? Ya udah. Oh, sih. Oke, oke. Lanjut. Oke. Ya aku ya sekarang bentar. Udah kelihatan. Udah. Sudah. Ini ya apa ya penting tapi mendesak yaitu satu belajar online melalui Zoom ataupun WA. Yang kedua mengerjakan tugas semua dosen. Lalu penting tidak mendesak ada beberapa yaitu bermain HP, Instagram, TikTok, YouTube, latihan dance ke mall dan mendengarkan musik. Tidak penting tapi mendesak pergi keluar hanya untuk refreshing, nongkrong bersama teman di Jogja. Ini aku lakukan kemarin ini dan kemarin Senin atau Selasa nyari kos di Jogja karena apa ya persiapan kalau buat kuliah offline gitu. Jadi persiapan untuk mencari kos di Jogja dan yang terakhir balas WA. Tidak penting tidak mendesak yaitu ada satu membersihkan kamar. Oke, terima kasih. Oke, thank you, Billy. Kita lanjut ke topik selanjutnya, itu tentang hidup sehat. Tentang kebiasaan kita, lalu
frekuensinya, lalu menantang atau sudah mirip dengan kegiatan kita. Ada yang mau duluan atau aku duluan? Boleh Sekalian kalau aja, share. kalau si aja dulu. Share screen-ku sampai kah? Ya, Udah kok. Udah. udah. Ya. Oke ya, aku mulai dari aku aja. Kebiasaan makan, aku sih kadang 3 kali sehari, kadang enggak. Cuma lebih parahnya tuh jamnya sih yang enggak nentu. Jadi masih menantang banget buat aku. Kalau minum air, kalau aku ingat buat teko yang ukuran 2 liter ke kamar, ini terlaksana. Tapi kalau lupa buat tekonya, nggak terlaksana. Jadi masih menantang juga. Kalau tidur, mirip sih, karena tidur memang penting buatku. Aku bisa nggak makan sehari, tapi kalau nggak tidur sehari, mati kayaknya aku. Lalu cara modus bangun tidur, udah mirip juga sih. Udah terencana, meski nggak ada alarm juga bisa tetap bangun. Dan berdoa sejenak setelah bangun tidur juga oke. Lalu mandi 2 kali sehari, iyo. Lalu berdoa, kadang masih menantang sih, tapi udah mirip. Karena tiap hari juga ada misa harian, lebih dari 30 menit. Lalu membaca bahan kuliah atau bacaan lain 30 menit, udah mirip sih. Aku juga suka baca-baca buku atau artikel yang lain gitu. Lalu menulis refleksi. Dulu aku rajin, cuma sekarang udah malas, jadi masih menantang lagi sih. Kalau dulu tuh tiap hari biasanya aku nulis refleksi gitu kan, setelah doa malam atau sebelum doa malam. Tapi kalau sekarang harus dikembangin lagi karena udah tidur buku harianku. Lalu bermain atau refreshing 30 menit. Mirip, tapi lebih pada mainin handphone sih atau mainin laptop, bukan di luar rumah. Lalu berolahraga 30 menit masih menantang sih, karena aku jarang banget keluar rumah dan nggak tahu mau olahraga apa. Lalu terakhir bersosialisasi 30 menit, ini mirip sih. Kayak misalnya balas WA atau ikut kegiatan dan lain-lain, udah mirip sih. Itu aja kan ya, kalau kebiasaan hidup sehat. Thank you. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Ya, mungkin lanjut aku lagi. Kelihatan kah teman-teman? ya kelihatan. Kelihatan, Nggak apa kelihatan. lah. Gini aja centang-centang nggak apa ya. Oke. Kalau Ini kayak eh, kamu maksud tadi. kebiasaanku Kenapa? sih kalau makan 3 kali sehari, iya sih 3 kali, cuma ya masalah waktu aja. Kadang pagi itu paling telat paling jam 10, tergantung hari-hari kuliah aja sih. Kadang bisa jam 7, kadang bisa jam 10, yang penting 3 hari sehari. Minum juga 2 liter air, karena aku juga orangnya seretan, itu nggak bisa kalau nggak minum air. Kalau tidur sih 6 jam sehari masih menantang sih, kadang suka tidur kadang kagak bisa tidur, kadang tidur jam 1-an terus bangun jam 5, itu masih kurang sebenarnya sih untuk selalu 6 jam dalam sehari. Terus cara modus bangun tidur juga belum terencana. Kadang masih tergantung, kalau Senin Selasa itu kan aku kelasnya paling paling jam 10 pagi dan jam 1 siang mau kelas hari Senin itu. Jadi kadang aku bangunnya jam 8 pagi. Kalau misalnya hari Rabu yang
jam 7 pagi baru aku bangun pagi. Jadi masih menantang. Mandi pasti 2 kali sehari. Berdoa enggak, minimal 30 menit sih. Paling 5 menit. Jadi menantang aja. Tapi ya tiap hari. Membaca bahan kuliah juga jarang sebenarnya. Aku paling cuma baca garis besarnya aja. Terus menulis apalagi masih. Sekarang udah ngetik, udah males nulis. Terus bermain refreshing pasti itu. Tiap hari harus ada. Berolahraga sekarang menantang sih. Dulu aku suka skipping di halaman cuma karena bentrok sama beres-beres rumah sore, jadi sekarang udah jarang. Sama bersosialisasi ya pasti tiap hari sama teman. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Aku Dulu ya. boleh. Oh, Aku dulu apa kamu? Oke, sudah sampai. Oke, aku inilah kebiasaanku di setiap hari makan 3 kali sehari itu menantang karena apa ya? Karena terkadang tuh aku makan tuh bisa 2 kali sehari, sekali sehari gitu. Yang penting perutku terisi gitu. Minum 2 liter air menantang karena ya kalau aku hitung-hitung nggak sampai 2 literan sih, paling 1 liter gitu cukup. Tidur kurang lebih 6 jam dalam sehari menantang karena kemarin aja aku tidur jam berapa ya? Jam 4 bangun jam 8 jam 9. Ya 6 jam nggak nyampe lah. 8 jam ya itu. Ya gitulah pokoknya menantang. Cara modus bangun tidur ini mirip karena apa? Ini aku lakukan setiap hari Selasa sampai Jumat. Kalau hari Senin ya terkadang masih dibangun sama orang tua lah. Mandi 2 kali sehari ini menantang karena ya aku kalau hari-hari Senin sampai Jumat tuh kadang-kadang mandi 1 kali sehari gitu. Oke, berdoa, bermeditasi minimal 30 menit menantang karena apa ya? Berdoa tuh menurutku tuh cukup 5 menit atau 10 menit gitu, nggak usah 30 menit dalam sehari. Membaca bahan kuliah atau bacaan lain, ini mirip, karena kalau misalnya aku lagi serius atau lagi apa, bisa 30 menit atau bisa lebih. Menulis refleksi ini 30 menit menantang karena ya nggak sampai 30 menit juga sih, ya. Jarang-jarang menulis. Bermain 30 menit menantang karena ya lebih aku biasanya kalau tuh bermain gitu. Olahraga 30 menit ini jarang menantang, makanya itu olahraga tuh aku sekarang tuh jarang, paling ya kalau pagi-pagi tuh diajak mama keliling-keliling kota gitu, pagi-pagi itu jam 5 jam 6. Realisasi kurang lebih 30 menit menantang karena ya aku orangnya jarang balas WA gitu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, Dewi. Thank you. aku ya selanjutnya. Boleh. Yang pertama, makan 3 kali dalam sehari mirip, tapi kadang juga 2 kali kalau lagi sibuk. Terus yang kedua, minum 2 liter air mirip-mirip. Ketiga, tidur kurang lebih 6 jam dalam sehari mirip. Yang ketiga, cara atau modus bangun tidur mirip. Terus yang keempat, mandi 2 kali sehari masih menantang. Kadang juga 2 kali, tapi lebih sering sekali sehari. Terus yang kelima, berdoa minimal 30 menit dalam sehari menantang sih. Paling cuma 5 menit, 3 menit gitu. Terus yang keenam, membaca bahan kuliah atau bacaan lain mirip. Yang ketujuh, menulis refleksi harian menantang sih karena masih jarang-jarang.
Terus yang ke-8 bermain atau refreshing 30, kurang lebih 30 menit, mirip. Ke-9 berolahraga kurang lebih 30 menit, sering. Kalau sore hari itu biasa sepedaan atau jogging gitu. Terus yang ke-10 bersosialisasi kurang lebih 30 menit, mirip. Sekian. Terima kasih. Oke, oke. Terakhir nih Kak Lian nih. Sudah muncul? Sudah kalian. Sudah. Oke. Yang pertama makan 3 kali dalam sehari itu masih menantang karena kadang-kadang karena jarang makan pagi juga sih. Terus kedua minum 2 liter air. Menantang karena saya jarang minum air. Malas minum air. Kayak Yang kucing ya kalian. yang ketiga tidur. Kurang lebih 6 jam dalam sehari. Itu mirip. Yang keempat, cara atau modus bangun tidur terencana. Itu masih menantang karena kadang-kadang masih suka bangun jam. Punya tidak terencana lah. Yang kelima, mandi 2 kali sehari. Itu mirip. Yang keenam, berdoa minimal 30 menit dalam sehari. Itu masih menantang karena biasanya doa tapi tidak sampai 30 menit. Yang ketujuh, membaca bahan kuliah atau bacaan lain. Kurang lebih 30 menit. Itu masih menantang karena saya orangnya juga jarang baca sih. Lebih suka nonton. Yang ke-8, menulis. Kurang lebih 30 menit. Itu masih menantang. Yang ke-9, bermain atau refreshing. Kurang lebih 30 menit. Itu mirip. Yang ke-10 berolahraga kurang lebih 30 menit. Itu masih menantang karena semenjak corona jadi jarang olahraga. Terus ke-11 bersosialisasi kurang lebih 30 menit. Itu mirip. Sekian sih. Makasih. Oke kalian, thank you, thank you. Udah semua nih berarti. Mungkin tadi kalau doa bisa misalnya kayak ke gereja ya, nggak khusus doa meditasi sendirian, tapi misalnya ke gereja kan pasti kalau ke gereja tuh lebih dari 30 menit kalau sekali ke gereja. Lalu kalau olahraga sih penting banget ya. Aku sendiri setelah Bapak sharing kemarin, ketika kelas Jumat lalu, olahraga itu kan penting. Maka sekarang aku buat program yang kata anak-anakku tuh aneh, tingkat tinggi. Aku pergi ke gereja tuh minta diantar, lalu ketika pulang aku jalan kaki. Itu tuh waktu aku, terus anak-anak tanya, motor kakak mana gitu. Aku bilang aku jalan kaki. Mereka langsung shock semua, mereka rebutan, aku antar kak gitu. Mereka pikir aku bercanda gitu kan, karena nggak ada motor atau kenapa gitu. Terus mereka sampai bilang, aku antar pun nggak apa-apa gitu. Padahal rumah mereka beda arah denganku. Tapi aku jalan kaki tetap, karena memang agak jauh sih, dan malam kan pulangnya. Jadi serem juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, biar aku agak sehat. Itu sih kalau sharing tambahan dari aku. Untuk jaga kesehatan hidup. Teman-teman masih ada yang mau nambahin tentang kesehatan sih tadi? Cukup ya. Berarti kita lanjut selanjutnya ke bagian ketiga. Itu tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, tapi ternyata nggak terlaksana.
dan kenapa tidak terlaksana, lalu efek yang kita rasakan dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Aku mulai dari aku lagi aja ya. Kebiasaanku tuh membina misdemeanor kan itu tiap Kamis atau Jumat kalau aku berhalangan. Lalu sama hari Minggu sore, jam 3 biasanya sih. Tapi karena Minggu tuh aku sakit, maka kegiatannya itu lalu efek yang kurasakan sih ya kecewa, kasihan anak-anakku. Lalu bagaimana aku dapat mengatasinya? Seharusnya kalau komunikasinya bagus sih bisa harusnya kemarin dihandle. Cuma karena aku juga malas banget buka WA jadi begitulah. Lalu kedua itu misa di hari Minggu. Kemarin juga aku nggak misa karena sakit juga. Ya sedih sih ya. Bagaimana aku dapat mengatasinya? Ya pasti dengan menjaga kesehatan. Tapi bagaimanapun sakit adalah manusiawi. Anyong. Lalu bagian ketiga itu ada belajar dan tidur tuh pukul 24. Jadi biasanya sih kalau bukan ada tugas yang mendesak banget, aku jam 24 ini udah OTW tidur sih. Cuma karena waktu itu juga sakit, jadi aku tidur lebih cepat. Jam 9 tuh udah OTW tidur gitu. Enak sih, jadi tidurnya lebih lama gitu kan. Jadi enak. Meski sakit tapi enak. Tipsnya ya menjaga kesehatan juga. Itu aja sih dari aku. Thank you. Yang lain mungkin bisa lanjut. Udah, aku lagi ya. Oh, Yorik, ya udah silakan. Yang pertama, kebiasaanku olahraga pagi. Mengapa itu terjadi? Malas bangun pagi, efek yang kurasakan badan kurang fresh dan stamina menurun. Bagaimana aku dapat mengatasinya? Yang pertama, bagaimana aku dapat mengatasinya? Dengan memindahkan waktu olahraga ke sore hari. Terus yang kedua, berenang tiap Sabtu atau Minggu. Mengapa itu terjadi? Corona. Jadi danau ditutup sama kolam renang juga ditutup. Efek yang kurasakan berat badan nambah. Bagaimana aku dapat mengatasi? Pasrah sampai corona hilang. Terima kasih. Oke. Makanya makin gemuk sekarang ya, Yorik. Tapi di sini kami udah pada buka semua sih. Kalau masalah corona. Di sana belum ya? Belum. Gedung olahraga tuh masih ditutup. Oh, kalau di sini udah pada bebas sih semuanya. Terlalu bebas malah. Oke, lanjut. Oke, aku ya. Udah kelihatan kah? Sudah. Oke, kalau aku sendiri sih pertama ya kalau kebiasaanku itu kan ngegame no, kan. Mengapa terjadi? Karena yang buat ketagihan game itu kan aku suka penasaran kan kalau game misalnya setelah ini masih ada proses ini, aku suka penasaran gitu. Efek yang kurasakan ya pastinya lupa waktu dan susah untuk time management gitu. Dan bagaimana aku dapat mengatasi? Aku coba untuk kurangi sih, maksudnya semakin banyak
aku ngegame malah makin parah, makin banyak rasa penasarannya. Yang kedua, kebiasaan aku tuh suka nyepelekan tugas gitu. Eh, Kayak Alpro gitu sih. Kenapa terjadi? Karena terlena. Soalnya Alproku kan dosennya Pak Wawan. Sini ada yang Pak Wawan juga mungkin. Itu dia kalau ngajar itu tuh modul itu semua soalnya dibahas, jadinya rasanya kayak soal ini udah dibahas, tinggal nonton rekaman ulangnya aja. Jadi sampai deadline pengen datang ya, efek yang kurasakan itu kadang kebut semalam, aku coding kebut semalam. Dan gimana aku dapat mengatasinya ya, dari sekarang aku mulai kalau udah dikasih modul aku cicil di awal satu soal, besok satu soal lagi, dan laporannya di akhir gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, bagus deh Kak Nata. Langsung ada perubahan ya Kak Nata. Belum sih, tapi mulai Oh, sekarang oke. mulai. Aku ya, Lanjut. Siap. Kalian. sudah muncul. Sudah. Kebiasaan tuh terlalu sering meremehkan tugas. Dibahas dulu. Mengapa itu terjadi? Karena malas dan terlalu menganggap remeh tugasnya sih. Efek yang kurasakan sama kayak Kak Nata tadi, jadinya kalau mau kerja tugas tuh harus buru-buru, terus biasanya juga sering kebut semalam sama kayak Kak Nata tadi. Bagaimana aku dapat mengatasinya? Itu biasanya mulai buat jadwal untuk mengerjakan tugas supaya lebih terkontrol, terus kerjanya juga lebih awal lagi. Pas sudah dikasih, langsung kerja. Oke, makasih. Oke, kalian. Ya, aku akan share screen. Nih, pertama kebiasaanku jalan-jalan pada pagi hari atau olahraga pagi hari. Kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya sih apa ya? Karena malas bangun dari jadwal kuliah yang padat sih. Misalnya kuliah jam 7, jam setengah 8 gitu. Makanya jadi jarang jalan-jalan pagi. Efek yang kurasakan karena males jalan-jalan pagi itu stamina tubuh menjadi kurang dan kayak kurang semangat gitu. Bagaimana aku mengatasi berat badan di rumah atau jalan-jalan di rumah gitu aja dan pergi keluar rumah pada malam hari gitu sih. Yang kedua, night ride. Mengapa itu terjadi? Karena bosan di rumah. Efek yang kurasakan tangan menjadi pegal karena ya tangan tuh ngegas terus gitu loh. Pegang gas terus. Dan bagaimana aku mengatasinya? Harus berada di rumah maksimal jam 10 malam. Jadi nggak boleh keluar malam setelah jam ini. Yang terakhir, kebiasaanku adalah main game. Mengapa hal itu bisa jadi? Karena ya kecanduan game itu tersebut. Efek yang kurasakan susah untuk mengatur waktu dan mata menjadi capek atau pegal gitu. Bagaimana aku mengatasinya? Mengurangi game ya sehari 2 jam, 3 jaman gitu cukup. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau sharing nambah lagi kah? Mau sharing yang hal apa gitu seputar kesehatan atau kegiatan yang berhubungan dengan ini? Nggak ada ya? Mungkin itu aja sih. Nanti bisa refleksi masing-masing di rumah. Lebih mengatur jadwal lagi, membedakan mana yang penting buat kita, mana yang enggak, bisa ngatur waktu juga.
lalu mungkin lanjutin tugas yang ke-10, nanti bisa dicoba di rumah. Lalu kita sharing, nanti kita bisa atur jadwal di grup aja. Mungkin itu aja. Thank you. Bye bye. Makasih Terima semuanya. kasih. Terima Kasih kasih. semua.